wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cung mau alhamdulillah kamu baca. Salih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang ben tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran kok tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lho wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kuwi wae sing biasa, waras wae biasa wae urip. Mestine yo isin to. Kena dadi kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang pedak ono order. Bareng sing udang mau melarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat to. Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula kesadat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono bimus, ora ono hadise. Aku yo mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus modho ora hadise bandar ra usah iki udah bandar ra usah. Modho pahpoh ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pedha wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhire wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Nabi kan gak nek ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah, diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Mana mau malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula ora kadang kepe jasa sampe diguyu malaikat ora usah. Lha kula sering maca lho nek pangeran nang ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pangeran mawon, sampai ada serusah. Kalau beberapa kali sholat sampai pangeran nggak serban, sampai pangeran, sampai wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering sampai pangeran tuh nggak sering. Sering kalau, saya aduh, sholat dewi sampai pangeran nggak asik. Saya ulang lagi, ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul. Apa? Mangkul itu lafadz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah, berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamkubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak-anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar ikhya terus. Nanti panggilannya di mahsyar
wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe ge jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang enggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jenenge Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakob, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW-KW niku ya. Ya ana sing apik, ana sing rapati. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mengenai kulon rati dendam. Perempuan itu tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel. Ya akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe trimo misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani terus bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya piye benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ra wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Iku jenenge ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak dene tangga-tangga seneng kok ngono kok opo. Padahal ning muin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraah apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibaca. Jadi ini cerita ya. Jadi biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata bayak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kitab. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sebut roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi.
Sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul. Iku keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya ya randang dutan. Maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekan nganggo deres, nganggo ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat. Sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan masjid haram. Ini alhamdulillah yang grup ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren termasuk relevan kabeh terus. Masuk bojo kula nang Mekah. Mbak Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini termasuk paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula bulik-bulik kula misanan to haji. Kula gentenan kok abot ngaji. Jadi kula ditawani kaji. Apa jane dadi pegawai kaji, wae ngurusi wong-wong kaji. Kula sebenarnya kapan-kapan aku yo kaji sing, tapi kalau kaji kapan-kapan yes, penting nek kangen kaji. Tapi ini nembe tren sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah itu maknane ngrameni. Tawaf itu maknane muter. Nah sehingga sa'i, rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalludz dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu. Wah, ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Ya mergo ora maknane tapi seneng Islam. Wajib. Musola dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloke ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes perkara adat ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, jare bapak. Istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah tapi ngangkangi. Lu banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah anak ono sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang.
Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku wae diulang-ulang. Nah, nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah, sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo, sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Lalu nak sekali sholat lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah ku taruhane. Aku ra trimo dibaca KPK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen to, misal penggantine Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Dadi plus-plusno tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Syafaati. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah aku piye. Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam. Imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah. Di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini sama sini, berduaan ya. Neng kene sik ana greng terus, ngerti ke greng, nggon pring-pring. Apa napa Pak greng? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwe lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ning. Apa jadi? Gak lha sing winget sing seru, greng nak carane. Apa gak wis, Pak? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Ah, ning kene kan ana masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu andekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dene sik masuk ning greng ngono. Ning winget. Tapi nang kono dipasang musala, ning pojok-pojok pasang musala, mlayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak ning masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana itu. Lari kemana-mana itu dihadang apa? Adzan. Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ana wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud. Sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisa li alimin ayyuqallida aliman akhir. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lha sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan ya sakake mursyid. Gak bebas ya. Waduh Gus Pak. Oh mesti meriang wis tak jamin. Wah iki ora urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara. Yang ngisi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Loh, Gus kene-kene wis suwi. Wis innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Ya ngrungokno ngajiku. Gak aku meneng. Seneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawaduk. Aku berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji Mbak Bahmun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan.
Tak anggap hoax. Oh, tak lawan ya. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. 3 juz, aku 30. Lereni. Misalnya mulangi sih, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim iki jenenge enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau coba pertama wis salah. Qolal Ghazali iku salah, iku sing cara aku sebenarnya Qolal Ghazali iku. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari itu sebenarnya buatan Qolal Bukhari. Semprit tuh. Kenapa? Semprit tuh. Daripada mari fitnah sudah usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa gak ingin? Banyak toko-toko Gus. Nah, kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, mesti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenan sud kolyak. Sing sowan ku mubaleke. Dadi sahibul bait ngundang, tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan sud kok. Tak sampean teko gambar aku yakin gambarku. Ya ora ngono. Nek tak pidatokno kan bukan jenengan terus ora jenengan terus piye? Kenal ke sahu ben iso mlebok iya. Kadang sing wete tak Gus, ning omah ngono tak undang kok boten teko gak. Wong kiai niku omahe mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan.